Ada yang berpendapat bahwa rokok elektrik sama bahayanya dengan rokok konvensional. Tapi, banyak juga yang mengatakan bahwa rokok elektrik lebih aman dari rokok konvensional. Benarkah demikian? Nah, ini sebenarnya bedanya gimana sih dok antara rokok elektrik dengan yang konvensional yang kita kenal tuh isinya tembakau? Ya, jadi rokok elektrik itu sebenarnya ini bahannya sudah lama sebenarnya ditemukan, kalau nggak salah sih sekitar tahun 60-an itu pertama kali ada yang menemukan itu ya. Cuma memang waktu itu belum booming ya, gitu. Kemudian mungkin mulai booming itu sekitar 2000 saat awal-awal 2001 2002 mungkin ya, itu mulai booming itu pengguna rokok elektrik. Kalau di Indonesia mungkin kalau nggak salah sekitar 2012 itu BRI mulai booming di Indonesia. 2012 terus sempat turun lagi, lalu 2015 booming lagi sampai sekarang kayaknya. Nah, itu bertahan sampai sekarang ya. Jadi banyak pemakainya. Kemudian terutama sih anak-anak muda kayaknya Mbak Erni sekarang yang banyak pakai ya. Benar, lebih keren gitu dok, lebih gaya kali ya. Perbedaannya mungkin ya sudah pada paham semua ya. Jadi kalau rokok itu kan sebenarnya Mbak Erni tembakau yang dibakar sehingga hasil akhirnya itu kan asap yang dihirup gitu ya. Nah, ini agak berbeda dengan rokok elektrik. Nah, kalau rokok elektrik itu kan semacam seperangkat alat ya, tapi bukan alat sholat ya. Jadi seperangkat alat, ada baterainya ya, dia itu untuk sumber energinya, kemudian ada liquidnya ya, kemudian ada koilnya biasanya ya, koil, kemudian itu yang nanti dipanaskan sehingga nanti liquidnya itu menguap. Nah, jadi sebenarnya yang dihisap pada rokok elektrik itu suatu uap ya, kita sebut uap bukan asap ya, atau aerosol gitu. Nah, itu mungkin yang membedakan. Kemudian kandungannya mungkin ada yang sama, ada yang berbeda juga ya. Pada rokok tentu ada kandungan nikotinnya ya, sementara pada vape juga sebagian besar pakai nikotin sebenarnya ya, walaupun mungkin ada beberapa juga liquid yang diproduksi tanpa nikotin gitu. Nah, kemudian yang membedakan kandungannya, karena kalau rokok jelas ada tarnya, ada kandungan bahan berbahaya, arsenik ya, ada dia punya karbon monoksida, ada amonia segala macam, dan ya masih ada ribuan zat berbahaya lain sebenarnya di rokok ya. Kalau kita mau sebutkan satu-satu mungkin nggak cukup waktu IG Live-nya kita nih. Nah, kemudian kalau pada rokok elektrik kandungan utamanya itu mungkin ya ada dua itu ya, propylene glycol dan glycerin ya. Itu dia dua kandungan utama. Kemudian biasanya ditambahkan ada zat perasa, kemudian nikotin juga ada ya. Mungkin kurang lebih gitu sih, Mbak Erni, perbedaannya. Iya. Dari bentukannya itu beda, terus kandungannya itu juga berbeda. Nah tadi, kalau rokok yang konvensional, yang tembakau itu menghasilkan tar. Nah, ini kan tadi dipanaskan liquidnya. Nah, bener nggak sih dok, sebenarnya kalau dibilang kalau tar katanya kan karsinogenik, pemicu kanker, bener nggak jadinya ini rokok yang elektrik ini tadi propylen glikol, gliserin hanya pakai perasa tuh lebih aman gitu? Ya sepertinya nggak bisa seperti itu menyebutnya dikatakan aman ya Mbak Erni ya gitu. Iya. Walaupun mungkin penggemar berat juga kurang setuju mungkin ya kalau dikatakan tidak aman ya. Jadi perlu kita pahami juga bahwa kandungan ada beberapa kandungan dalam vape itu ya. Memang nggak ada tarnya mungkin ya kalau pada vape, tapi kan ada nikotinnya juga sama-sama ada ya. Gitu, walaupun memang tadi mungkin ada juga kadang liquid yang tidak ada nikotin, tapi sebagian besar kayaknya pakai nikotin dengan berbagai macam kadar ya. Gitu. Nah, nikotin kita tahu sudah ada bahayanya, bisa menyebabkan kecanduan, bisa menyebabkan gangguan di organ paru, organ jantung ya, gitu. Dan di vape malah biasa kadang ini ya, yang tidak terstandarisasi juga, malah kita khawatirnya mungkin nikotinnya bisa dalam kadar yang cukup tinggi sebenarnya ya, itu yang kita khawatir juga. Kemudian kandungan propylen glikol yang tadi kita sebutkan itu Mbak Erni ya, yang ada di di liquid vape itu ya. Jadi kalau propylen glikol sebenarnya kan dia
food grade, artinya sudah cukup sering juga dan aman sebenarnya dia ada dalam kandungan makanan ya. Misalnya di popcorn, es krim itu ada propylene glycol sebenarnya ya. Cuman masalahnya pada vaping ini propylene glycolnya kan dipanaskan sehingga dia berubah menjadi bentuk uap gitu ya. Nah, ternyata uap dari propylene glycol itu bisa mengakibatkan iritasi itu Mbak Erni ya. Iritasi kalau kena mata bisa iritasi, bisa mengiritasi saluran pernapasan juga bisa. Kemudian ada gliserin juga itu salah satu kandungan utama dalam liquid juga sampai sekarang juga masih diteliti juga karena dia juga termasuk aman sebenarnya, tapi dalam bentuk setelah dipanaskan menjadi uap juga dia berpotensi menyebabkan juga masalah-masalah di saluran pernafasan gitu Mbak Erni. Belum lagi nanti perisa itu yang bikin nanti vaping ada rasa-rasanya macam-macam itu ya. Ada yang rasa apel, ada rasa stroberi ya. Itu ternyata dia ada kandungan zat diasetil namanya. Nah, kandungan diasetil ini ternyata dari studi berpotensi menyebabkan penyakit paru obstruktif kronik. Nah, itu. Jadi kalau teman-teman memperhatikan sebenarnya ternyata tidak cukup aman ya penggunaan vape ini gitu. Jadi sama-sama berbahaya juga gitu. Kemudian kalau kita lihat ini Mbak Erni, ada studi yang pernah dilaporkan oleh CDC ya, jadi pusat pengaturan pengawasan penyakit di Amerika ya, CDC. Itu dia pernah melaporkan tahun 2020 kalau nggak salah ya. Jadi ada sekitar 2.807 kematian yang terkait dengan vaping ini gitu ya. Jadi ternyata korbannya juga udah cukup banyak gitu. Walaupun memang di Amerika itu sebagian kasus ternyata juga terkait dengan penambahan zat-zat tertentu, misalnya semacam golongan marijuana itu ya, juga di sana dicampurkan di situ. Ya mungkin kurang lebih gitu sih ya. Baik, ini maksudnya bukan menakut-nakuti sebenarnya, tapi ya faktanya ternyata ya jadi yang selama ini banyak dianggap aman ternyata cukup banyak membawa bahaya juga. Hebatnya lagi asosiasinya juga banyak gitu ya Dok ya, asosiasi liquid vaping gitu, asosiasi banyak banget ini. Nah tadi terkait zat yang satu ini juga udah beberapa komen mengenai yang namanya nikotin Dok. Nah ini kenapa sih rokok yang tembakau konvensional atau yang elektrik vape gitu ya itu bisa bikin kecanduan? Gimana nikotin ini bisa bikin kepingin lagi gitu Dok? Susah lepasnya, susah berhentinya, nyari terus. Gimana itu Dok? Ya jadi buat kecanduan sebenarnya banyak zat ya, tapi memang nikotin yang paling kuat itu yang menyebabkan kecanduan di rokok itu Mbak Erni ya. Nah, nikotin ini kita ketahui pada saat kita misalnya menghisap gitu ya, atau mungkin dengan, kan ada juga replacement terapi dengan mengunyah gitu ya nikotin. Iya. Itu biasanya cuma butuh waktu beberapa detik, dia nanti sampai ke sistem saraf pusat. Nah, di otak itu dia nanti akan meningkatkan ini ya, pelepasan suatu bahan kimia atau kita sebut neurotransmitter. Nah, kalau di sini terutama dopamin. Nah, mungkin teman-teman sebagian juga sudah mengetahui ya. Jadi dopamin ini yang memang bertanggung jawab terhadap perasaannya, rasa senang, perasaan dihargai, memberi motivasi segala macam ya. Itu sehingga inilah yang menyebabkan orang jadi semakin pengen terus mendapatkan dopamin dari nikotin tersebut dan lagi gitu. Nah, ini yang menyebabkan banyak kita kecanduan gitu. Jadi memang nikotin ini merangsang dopamin. Kalau kita udah dopamin keluar kan kita pengen senang terus, happy terus, dan ingin terus gitu. Jadi memang susah lepas ya Dok ya? Susah lepasnya, betul ya. Aduh, iya. Nah Dok, ini benar nggak orang banyak beralih ke vape karena katanya ini salah satu cara untuk mengurangi kebiasaan merokok konvensional. Soalnya kan ya tadi pakai rasa-rasa, atau dia juga tidak berupa uap tadi, bukan dibakar gitu ya. Kalau dibandingkan katanya nih, kalau dibandingkan dengan nikotin patch yang ditempel gitu atau permen karet nikotin, itu katanya lebih efektif. Betul nggak sih Dok? Oh ya, jadi atau biasa disebut nikotin replacement therapy NRT ya. Jadi
semacam terapi untuk apa, terutama sih untuk orang-orang Mbak Erni yang benar-benar kecanduan berat gitu ya, sehari habis 2 bungkus lebih rokok misalnya ya. Nah, sehingga dia butuh kadang terapi, yang mana terapi ini memberikan atau melepaskan nikotin secara gradual atau bertahap gitu ya, sebagai pengganti gitu ya. Diharapkan nanti bisa membantu untuk ya lepas gitu, jadi nggak bisa langsung stop gitu kan bayarnya, jadi diberikan itu. Ada beberapa macam memang itu ya metode NRT itu, replacement terapi untuk nikotin. Ada yang model dikunyah kayak permen gitu ya. Kemudian ada juga kayak di Swedia yang cukup banyak dipakai orang di Swedia tuh yang kantong nikotin ya, jadi diselipkan di antara gusi dengan bibir gitu ya. Sayangnya memang sampai sekarang sih belum ada rilis bahwa suatu metode NRT lebih unggul dibandingkan metode yang lain gitu. Jadi mungkin belum bisa kita simpulkan ya mana yang paling bagus untuk digunakan. Kemudian juga masih pertanyaan sebenarnya, apakah vape ini termasuk nicotine replacement therapy, karena kan syarat dia dikatakan nicotine replacement therapy harus minimal sekali atau tidak memberikan efek negatif sebenarnya Mbak Erni gitu. Sementara vaping ini tadi kita sudah sebutkan di awal tadi ya, ternyata banyak juga gitu. Banyak efek negatifnya gitu. Oke. Ya, ini yang udah komen-komen ya, yang udah terutama ya laki-laki ini ya yang nge-vape ini kayaknya salah loh, cewek sekarang banyak yang nge-vape loh. Oh, ya, cewek kan banyak banget yang nge-vape sekarang. Jangan salah loh. Waduh, ya ini nggak pandang gender berarti ya, cowok cewek. Wah, oke, kita lanjut dulu. Nah, Dok, kalau terkait THT Dok, telinga, hidung, tenggorokan, sebenarnya efek langsungnya rokok tuh ke penyakit apa gitu? Apakah telinganya bisa terus kalau yang berdengung tinnitus atau gimana gitu Dok? Terkait THT nih Dok, rokok itu punya efek apa? Ya jadi